Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Permana dengan nomor NIM 8603 jurusan PGSD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan serta hubungan antara filsafat ilmu dan praktik pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mengkaji dasar-dasar ilmu pengetahuan, mulai dari hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, hingga nilai dan manfaat ilmu bagi manusia. Dalam pendidikan, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir agar proses pendidikan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memiliki arah, tujuan, dan nilai yang jelas. Oke, kita langsung saja ke poin yang pertama. Poin yang pertama itu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu eksistensi, keilmiahan, dan nilai pendidikan. Pertama, filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan, seperti tujuan pendidikan, peran guru, dan makna belajar bagi peserta didik. Dengan demikian, pendidikan memiliki dasar pemikiran yang jelas. Lalu kedua, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan melalui penggunaan metode penelitian dan pendekatan ilmiah. Pendidikan tidak hanya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan, tetapi juga didukung oleh teori penelitian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, filsafat ilmu menekankan pentingnya nilai dan etika dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab secara pendidik. Lalu poin kedua, hubungan timbal balik pendidikan dan filsafat ilmu. Hubungan antara pendidikan dan filsafat ilmu bersifat saling memengaruhi. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir kritis dan reflektif bagi dunia pendidikan. Sebaliknya, praktik pendidikan yang berkembang di masyarakat juga memperkaya kajian filsafat ilmu. Misalnya, perubahan belajar di era digital membuat filsafat ilmu terus mengkaji kembali metode pembelajaran dan peran teknologi serta nilai-nilai pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pendidikan yang bermakna dan bernilai akan membantu perkembangan filsafat ilmu agar tetap relevan dengan kebutuhan manusia. Lalu poin yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu membedah persoalan pendidikan melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi digunakan untuk memahami hakikat pendidikan, seperti siapa peserta didik dan apa tujuan pendidik. Lalu epistemologi digunakan untuk menentukan bagaimana pengetahuan diperoleh dalam proses belajar, termasuk metode pembelajaran dan penelitian pendidikan. Lalu ada aksiologi, digunakan untuk menilai manfaat, etika, dan nilai dalam pendidikan. Melalui ketiga pendekatan tersebut, berbagai masalah pendidikan dapat dianalisis secara lebih mendalam dan sistematis. Lalu keempat, ada contoh penerapan dalam pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat pada penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran. Misalnya, kurikulum tidak hanya dibuat untuk mengajarkan nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan nilai dan tujuan pendidikan. Dalam proses pembelajaran, guru
juga menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil penelitian dan pendekatan ilmiah. Selain itu, kebijakan pendidikan seperti penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran juga memerlukan pertimbangan filosofis agar teknologi digunakan secara tepat dan bermanfaat. Lalu kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena memberikan dasar berpikir yang kritis, sistematis, dan bernilai. Filsafat ilmu membantu pendidikan berkembang secara ilmiah sekaligus tetap memperhatikan nilai moral dan kebutuhan manusia. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan manusia yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau saya kurang jelas gitu memberikan penjelasannya, dan mohon maaf jika ada suara yang mengganggu sedikit ya. Saya sangat maaf sekali ya kalau ada yang hal seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.